Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Malam ini saya ingin berbagi atau sekedar mengingatkan, memotivasi dan menguatkan teman-teman, ya kan, bahwa di zaman sekarang, di zaman saat ini, era digital itu terlalu banyak bermunculan bisnis yang secara teori retorika itu sangat menjanjikan, ya, tapi pada dasarnya itu merugikan karena niatnya mau merampok masyarakat. Terbukti dari pengalaman-pengalaman yang sudah tahun 2021 lebih dari 700 platform bisnis scam. Saya ulang, lebih dari 700 platform bisnis yang scam yang mengakibatkan kurang lebih sekitar 1.800 triliun uang masyarakat hilang. Ya, harusnya ini jadi pelajaran kita, jangan sampai terjadi. Mohon maaf nih, karena kita kebanyakan masyarakat Indonesia itu terlalu gampang untuk diberikan iming-iming, ya kan, dengan penghasilan yang luar biasa, yang sangat besar dalam sekejap, sehingga kita juga ikut berinvestasi, ya. Jadi saya berikan tips dalam mengikuti atau dalam mengembangkan sebuah bisnis platform digital, harus mempertimbangkan betul-betul secara matang dan harus melihat. Dalam berbisnis hindari 3 unsur, ya. Jadi betul-betul harus dianalisa sebelum terjun dan mengajak orang lain terjun. Itu benar-benar harus dianalisa, karena kerugian orang dalam 1 tahun itu bisa mencapai ribuan triliun yang mengakibatkan banyak orang yang stres, banyak orang yang sampai bunuh diri karena kehilangan uang sampai miliaran. Jadi saya sarankan ke teman-teman, dalam berbisnis itu harus melihat 3 unsur, menghindari 3 unsur, melihat dan menghindari, ya. Kalau 3 unsur ini ada di dalam bisnis tersebut, maka jangan dikembangkan, jangan dikerjakan, apalagi sampai berinvestasi. Yang pertama yaitu spekulasi. Dalam berbisnis jangan pernah ada spekulasi apapun, ya. Jangan pernah ada spekulasi apapun. Itu yang pertama. Karena spekulasi itu akan mempertemukan 2, satu yang untung dan satu yang akan dirugikan. Sebagai contoh, kalian yang untung, apakah kalian mau untung di atas kerugian orang lain? Kan tidak mungkin, kan? Sementara kita hidup di dunia kan memang mau mencari nafkah, mau mencari rezeki yang berkah, menafkahi anak istri kita. Terus buat apa kita harus menafkahi istri kita dari hasil spekulasi? Seperti itu, ya. Jadi hindari spekulasi. Yang kedua, hindari beban sistem. Memang betul, setiap bisnis itu pasti ada keuntungan dan kerugian, tapi hindari beban sistem, ya. Beban sistem. Ada nggak, Pak Sandi, bisnis yang tidak ada beban sistem, tidak ada beban, ya? Memang rugi, ada untung dan ada rugi, itulah bisnis. Tapi yang saya maksud di sini adalah hindari beban sistem. Contoh seperti pedagang, ya kan, pedagang sembako, pedagang retail, pedagang nasi goreng, pedagang bakso. Mereka memodalin, jelas lapaknya ada, tidak ada spekulasi, menjual, tinggal teknik yang harus kita pelajari, ya. Ambil tempat di tempat yang strategis, makanan harus enak. Kalau pengen laku, ya kan, melayani pelanggan itu harus dengan ramah, sopan, sehingga pelanggan juga senang belanja di kita. Artinya Anda yang menjual, mereka yang makan, sama-sama dapat untung, ya, sama-sama dapat untung. Yang satu kenyang, yang satu dapat uang. Seperti itu, ya. Nah, dalam bisnis itu jangan ada beban sistem, ya. Saya sarankan, saya tegaskan saat ini bahwa termasuk yang ada beban sistem adalah bisnis jaringan berjenjang.
atau biasa disingkat multi level marketing. Saya tidak pernah mempermasalahkan masalah produk-produk multi level marketing, karena ada juga produk multi level marketing yang memang produknya bagus. Yang saya permasalahkan itu adalah konsep jaringan yang dibentuk oleh MLM itu sendiri, ya. Satu, apalagi konsepnya binari, satu ngajak dua, dua ngajak empat. Jadi semakin kita buat sistem itu, maka semakin banyak orang yang akan menjadi korban. Ya, termasuk trading, termasuk staking, termasuk farming, cloud mining, ya kan, PHGH, MLR. Nah, ini semua adalah bisnis spekulasi. Seperti itu ya. Yang ketiga, yaitu tidak ada titik jenuh. Ya, hindari titik jenuh. Seperti ya yang saya katakan tadi, konsep bisnis jaringan, mengajak orang lain berinvestasi dengan bonus-bonus yang dipaparkan, bonus-bonus yang diiming-imingkan kepada orang lain, sehingga begitu berinvestasi, begitu join, ternyata terasa berat untuk menerapkan itu semua. Seperti itu ya. Jadi spekulasi hindari, beban sistem hindari, dan juga bisnis yang titik jenuhnya itu lebih besar. Potensi untuk ditolak itu lebih besar daripada orang yang bisa menerima. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.